Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, nomor NIM 1810207041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya yang berjudul pengendalian kualitas produk menggunakan metode Six Sigma dan Seven Tools pada industri sepatu PGL. Dengan di sini dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Hana Catur Wahyudi, SPMT. Latar belakang. Latar belakang ini itu saya melakukan penelitian pada CV Yunanda, di mana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur yang memproduksi sepatu dan sandal, dan letaknya berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada COVID pada saat COVID-19, persaingan antar produk sepatu terus bertahan lalu dengan banyaknya defect yang terjadi terus menerus di area yang sama, lalu juga banyaknya komplain inflation meningkat dan barang mengalami defect selama proses produksi hingga produksi. Pada tabel 1.1, di mana ini adalah data defect Departemen Produksi tahun 2021. Itu pada bulan September dengan jumlah pesanan 5.000, total defectnya 192, dan persentase defectnya 3,84%. Pada bulan Oktober, jumlah pesanan 7.000, total defect 196, dan persentase defectnya 2,80%. Pada bulan November, jumlah pesanan 4.000, total defectnya 201, dan persentase defectnya 5,03%. Dan bulan Desember, jumlah pesanan yang 5.000, total defect 226, persentase defectnya 4,52%. Rumusan masalah ini ialah bagaimana analisa aspek dan bagian yang berpengaruh terhadap tingkat kecacatan produk serta analisa yang digunakan pada tiap aspek dan mengintegrasikan metode pendekatan Six Sigma dan Seven Tools. Untuk tujuan penelitian, yang pertama ialah untuk mengetahui tingkat defect produk. Jadi tingkat defect pada produk yang diproduksi pada CV Yunanda. Yang kedua itu menganalisa faktor-faktor kendala yang mempengaruhi tingkat defect produk tersebut. Yang ketiga melakukan perbaikan berkelanjutan yang mempengaruhi tingkat kualitas dan mengurangi jumlah kecacatan produk supaya tidak terjadi defect lagi. Manfaat penelitian yaitu dapat menginformasikan metode Six Sigma Seven Tools terhadap perusahaan, dan kedua dapat membantu dalam menganalisis setiap terhadap tingkat kecacatan produk dengan mengintegrasikan metode Six Sigma Seven Tools CV Yunanda sebagai bahan masukan alternatif perbaikan terhadap permasalahan di CV Yunanda. Kajian pustaka berdasar teori. Yang pertama yaitu untuk peningkatan kualitas. Yang kedua yaitu untuk pengaplikasian pengintegrasian metode Six Sigma, dan yang ketiga yaitu dengan Seven Tools atau tujuan pengendali kualitas. Posisi penelitian ini pada mulanya pertama yaitu pada tahun 2018 oleh Didi Haryono dan kawan-kawan, yaitu penelitian terkait pengukuran kualitas juga menggunakan Six Sigma, dan yang kedua itu pada tahun 2017 Marcelino dan kawan-kawan penelitian terkait pengukuran kualitas defect menggunakan Seven Tools. Yang ketiga yaitu 2018 Matondang dan kawan-kawan penelitian pengaplikasian Seven Tools untuk mengurangi defect produk, dan yang pada tahun ini 2022 oleh saya sendiri Fatimah penelitian terkait pengukuran kualitas defect menggunakan metode Six Sigma dan Seven Tools. Waktu dan tempat penelitian yaitu di CV Yunanda, perusahaan yang produksi sepatu di Sidoarjo, Jawa Timur. Waktunya yaitu 4 bulan, dimulai pada bulan September sampai Desember 2021. Fokus penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas dan meminimalisir tingkat defect pada perusahaan. Untuk pengambilan datanya yaitu dilakukan dengan data kualitatif, data primer, dan data kuantitatif.
pengambilan datanya dengan kuesioner, wawancara. Alur penelitian, tahap identifikasi masalah, yaitu kita mulai dulu. Setelah itu tahap identifikasi masalah dengan melakukan studi lapangan, studi pustaka, perumusan masalah, melakukan batasan masalah dan tujuan. Setelah itu melakukan tahap pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari kuesioner dan wawancara. Selanjutnya yaitu pengaplikasian metode Six Sigma, analisis perhitungan nilai DPO dan DPMO, tahapan di MAIC, di ya, di MAIC, analisa nilai Six Sigma. Setelah itu metode Seven Tools. Setelah itu effectiveness, dan untuk tahap kesimpulan dan saran dan selesai. Untuk hasil penelitian sendiri dengan menggunakan metode Six Sigma, yaitu satu sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk dicapai, memberi dukungan dan memaksimalkan proses usaha yang berfokus pada pemahaman akan kebutuhan pelanggan dan menggunakan fakta dan analisis statistik data yang teruji. Untuk tahapan untuk Six Sigma ini ada tahapan define. Yang pertama itu fokus langkah pertama ini itu mendefinisikan kebutuhan dari proses yang dilakukan, ya, sehingga yang dibutuhkan secara spesifik itu dapat tersedia. Dan ini dilihat pada tabel, ini dilihat pada untuk perhitungannya, ini dihitung dari per periodenya itu per minggu. Jadi dalam satu bulan itu ada 4 minggu. Ada jumlah produk, terus ada jumlah produk cacat seperti pada gambar, ada kulit overlap, kulit tertepuk, kulit berkerut, kulit tergores dengan adanya total cacat dan presentase. Untuk yang kedua yaitu tahap misal, ya. Kegiatan misal ini dilaksanakan penentuan skor DPMO. Kita nilai sigma yang berguna untuk mengukur dan menentukan beberapa besar nilai kapabilitas sigma pada perusahaan. Penilaian dilaksanakan sesuai hasil output defect dalam satuan defect per million opportunity. Dalam kegiatan ambil data untuk inspeksi tingkat level defect. Perhitungan dimulai dari langkah pertama itu menentukan diagram kontrol pickup. Nah, jadi untuk tahapan riset ini semua dihitung dari mulai minggu pertama bulan September sampai minggu akhir bulan Desember dengan jumlah produksi, jumlah cacat produk, proporsi, menentukan proporsi, nilai CL, UCL, LCL, DPO, DPMO, presentasi yield, sampai dengan menentukan nilai kapabilitas sigma. Untuk tahapan analisis ini yaitu kita melakukan langkah analisa kestabilan proses, di mana yaitu mencari akar permasalahan dan analisa solusi seperti itu. Jadi didapatkan beberapa faktor, yaitu faktor manusia, faktor metode, faktor mesin, dan faktor material. Untuk tahap improve ini bisa dilihat dalam tabel ini, ya, ada penyebab dominan dengan adanya who, what, where, when, why, how. Seperti itu. Untuk tahap kontrol ini adanya satu rekaman atau histori data perbaikan, sehingga dapat dilakukan suatu perbandingan apakah proses dapat lebih baik dibandingkan dengan proses perbaikan sebelumnya. Berapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan hal ini, diantaranya ada dengan menggunakan Six Sigma atau kinerja baseline. Untuk hasil penelitian menggunakan metode Seven Tools, ini ada diagram Pareto, histogram, diagram tulang ikan, menggunakan peta kendali, chart, scatter diagram, dan klasifikasi. Untuk usulan perbaikan, di sini kita juga membuat seperti pada tabel, yaitu menggunakan faktor-faktornya tadi dan penyebab masalah, lalu memberikan analisa masalah seperti itu. Jadi untuk faktor-faktornya ada faktor manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan.
Untuk kesimpulan, catatan yang terjadi selama proses produksi sepatu PDL sebesar 815 piece dari total produksi sebesar 21.000 piece. Nilai hasil dengan persentase catatan produk sebesar 4,0475%, di mana terdapat 4 jenis tadi, yaitu cacat overlap sebesar 259 piece, cacat kulit tertekuk sebesar 216 piece, cacat kulit berkerut 204 piece, dan cacat kulit berkulit sebesar 136 piece. Kebutuhan perbaikan yang dapat dari penelitian ini adalah penggunaan diksi, siklus kerja, melakukan pengawasan terhadap para karyawan, pengimplementasian terhadap preventive maintenance mesin yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja terhadap perawatan mesin, penambahan blower seperti itu. Dan untuk kendala yang dihadapi untuk CVI standar dari faktor manusia, yaitu faktor yang tidak sesuai standarnya, selama tidak menjalankan SOP. Sudah, terima kasih atas presentasi saya. Kalau ada salah dan lebih, kalau ada kekurangan dan salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nun wa qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.